Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview dua jurnal internasional mengenai analisis laporan keuangan syariah non-bank. Untuk jurnal pertama yaitu berjudul Implementasi Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Jember, ditinjau dari zakat syariah melalui PSAK 101 dan PSAK 109. Penulis dari jurnal yaitu Setiawardana Nugraha, Siti Maria Wardayati, dan Yosefa Sayekti. Jurnal diterbitkan oleh International Journal of New Technology and Research pada Januari 2018 dengan ISSN 24544116 volume 4 issue 1. Dalam Islam, zakat, infak, dan sedekah merupakan kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan harta dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan, di mana hakikatnya merupakan kewajiban bagi umat muslim yang bekerja, bertujuan untuk membersihkan harta bendanya dan memperkuat ukhuwah sekaligus sebagai imbauan untuk menciptakan kesenjangan sosial. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi penerapan akuntansi zakat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember ditinjau dari SAK Syariah, PSAK 109 tentang akuntansi zakat, dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang mana menggunakan PSAK 109 sebagai standar penerapan akuntansi zakat. Hasil pembahasan dalam penelitian ini yaitu pertama, konsep zakat dan organisasi pengolah zakat, yang kedua, PSAK 109 tentang akuntansi zakat, yang ketiga, PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, dan yang keempat, evaluasi PSAK 109 dan PSAK 101 terhadap akuntansi dan penyajian laporan keuangan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember. Konsep zakat dan organisasi pengelola zakat. Landasan hukum seorang muslim wajib membelanjakan hartanya dalam bentuk zakat yaitu tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 43, surat Al-Baqarah ayat 277, dan surat At-Taubah ayat 103. Zakat sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri atas kelebihan kebutuhan keluarga sehari-hari. Sedangkan zakat mal adalah sebagian dari kekayaan atau harta yang disisihkan dari hasil usaha untuk diberikan kepada mustahik. Organisasi pengelola zakat yaitu khususnya berbeda dengan lembaga non-profit pada umumnya. Perbedaan tersebut antara lain ketentuan donatur, ketentuan dan jenis barang yang harus dibayarkan, besarnya dan nilai zakat yang harus dibayarkan, dan siapa yang berhak menerima zakat. Lembaga zakat diukur dengan 3 kata kunci. Yang pertama, amanah, merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap lembaga amil zakat. Yang kedua, profesionalisme, diartikan sebagai sesuatu yang membutuhkan keahlian khusus dalam menjalankan sesuatu. Yang ketiga, transparan. Semakin transparan dalam pengelolaan zakat, maka akan menimbulkan sistem pengendalian yang baik, sehingga akan menghilangkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat, khususnya para donatur. PSAK nomor 109 akuntansi zakat. Yang pertama, pengakuan, di mana penerimaan zakat diakui pada saat menerima kas atau aset non-kas. Yang kedua, pengukuran, di mana zakat yang diterima dari donatur dianggap sebagai tambahan dana zakat. Yang keempat, presentasi, di mana amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam neraca. Yang keempat, pengungkapan, di mana amil harus mengungkapkan hal-hal berikut yang berkaitan dengan transaksi zakat. Dari akuntansi zakat yaitu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan dana zakat, serta memberikan informasi terkait laporan kegiatan yang berkaitan dengan dana zakat kepada stakeholder. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, yaitu bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan agar dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya ataupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya. Komponen laporan keuangan lembaga amil zakat terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Yang terakhir yaitu evaluasi PSAK 109 dan PSAK 101 pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember. Pada evaluasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat, di mana hasil wawancara dan observasi laporan keuangan menyatakan bahwa Yayasan Dana Sosial Al-Falah telah sepenuhnya menerapkan PSAK 109 tentang zakat akuntansi. Walaupun dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan masih menggunakan PSAK 109 revisi 2009, belum menggunakan PSAK 109 terbaru pada saat ini. Dengan menerapkan pedoman PSAK 109 tentang zakat akuntansi, yaitu berdampak positif bagi lembaga zakat, khususnya Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember, di mana akuntabilitas lembaga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya kepada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember. Selanjutnya yaitu evaluasi PSAK 101 terhadap laporan keuangan. Beberapa hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti yaitu 1. Laporan posisi keuangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember pada neraca dana terdapat dana zakat, dana infak atau sedekah, hamil dana non-halal, dan dana wakaf bagi hasil. Yang kedua yaitu laporan perubahan dana yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember jika direvisi dengan pedoman revisi PSAK 101 2016, di mana PSAK 101 bagian saluran distribusi zakat, misalnya dijelaskan secara terinci. Sedangkan dalam laporan perubahan dana yang dilakukan oleh lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember tidak dijelaskan secara terinci, tetapi dijelaskan tersendiri dalam CALK. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember sudah termasuk baik dengan adanya audit eksternal yang dilakukan sebagai akuntabilitas dan agar lebih akuntabel dan transparan sehingga lebih dipercaya oleh para donatur. Yang selanjutnya yaitu saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Penerapan PSAK nomor 109 tentang dana infak sedekah di lembaga zakat. Jurnal ini ditulis oleh Yudi Yudiana yang mana diterbitkan pada bulan Desember tahun 2020 yang diterbitkan oleh Iltizam Journal of Sharia Economic Research yang ber-EISSN 2598 sampai 2540 dan ber-PISSN 2598 sampai 2222. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi infak sedekah berdasarkan PSAK nomor 109 yang berfokus pada penyajian laporan keuangan organ DMC sebagai salah satu lembaga amil zakat dompet duafa di bidang bencana yang sebagian besar operasionalnya mengelola dana infak sedekah. Yang selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis wacana kritis yang mana penulis mengumpulkan dan menganalisis laporan keuangan serta bukti dokumen dan wawancara sebagai data pendukung yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan akuntansi dana infak sedekah berdasarkan PSAK nomor 109. Dalam penelitian ini, untuk mengunci keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dalam jurnal yang saya review, setidaknya membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tujuan zakat, yang kedua lembaga zakat di Indonesia, yang ketiga proses akuntansi lembaga amil zakat, dan yang keempat yaitu penyajian laporan keuangan. Yang pertama yaitu terkait tujuan pelaksanaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tujuan pelaksanaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pengurangan kemiskinan. Yang kedua yaitu mengenai lembaga zakat di Indonesia. Menurut pasal 1 butir 7-9, organisasi pengelola zakat di Indonesia terdiri dari Basnas atau Badan Amil Zakat, UPZ Basnas atau Unit Pengumpul Zakat Basnas, dan LAS atau Lembaga Amil Zakat. Basnas adalah lembaga pemerintah yang bersifat independen non-struktural dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, sedangkan Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat dengan persetujuan Basnas, di mana LAS bertugas membantu Basnas dalam pelaksanaan penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
Yang ketiga, mengenai proses akuntansi lembaga amil zakat. Dalam melakukan pencatatan transaksi zakat, terdapat 4 prinsip dasar, yaitu kepercayaan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Di Indonesia, prinsip akuntansi yang digunakan PSAK yang terdiri dari 4 standar, yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, yang kedua Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK etap, yang ketiga Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau SAK Syariah, dan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Terdapat 2 metode pencatatan, yaitu cash basis dan accrual basis. Cash basis merupakan proses pencatatan transaksi yang mana transaksi dicatat pada saat kas diterima sehingga pendapatan diakui atau dicatat ketika kas diterima dan beban diakui atau dicatat ketika kas keluar. Sedangkan accrual basis merupakan proses pencatatan transaksi yang mana transaksi dicatat pada saat terjadi meskipun uang tunai belum diterima sehingga pendapatan diakui ketika kas dibuat meskipun belum diterima dan beban dicatat ketika beban digunakan pada saat itu juga. Terdapat 5 proses akuntansi lembaga amil zakat. Yang pertama yaitu pemisahan dana zakat, infak sedekah, dan dana non-halal. Yang kedua, pengelolaan dana atau pengakuan awal dana infak sedekah. Yang ketiga, penerimaan aktiva lancar dan tidak lancar. Yang keempat, penurunan nilai harta infak sedekah. Dan yang terakhir yaitu penyaluran dana infak sedekah. Dalam PSAK 109 ayat 34, lembaga amil memisahkan dana zakat, infak sedekah, dan dana amil serta dana non-halal dalam laporan posisi keuangan pada pos neraca. Dalam hal ini, organisasi DMC Dompet Duafa telah menerapkan PSAK 109, yaitu dengan mencatat penerimaan dana masyarakat berdasarkan jenis sumber dana serta pengalokasian dana. Kedua yaitu pengelolaan dana pengakuan awal dana infak sedekah. Dalam PSAK nomor 109 ayat 18, dana infak sedekah yang diterima diakui sebagai dana terikat dan dana tidak terikat yang disesuaikan dengan tujuan para donatur. Dalam PSAK 109 ayat 20, dana infak sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak sedekah untuk bagian penerima infak sedekah. Besarnya persentase bagian penerima infak sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Umumnya, penetapan besaran dan persentase dana amil untuk bagian amil, dana sosial kemanusiaan, dana infak sedekah terikat maupun tidak terikat dikenakan biaya 10%. Pada PSAK 109 ayat 28 dinyatakan bahwa dana infak sedekah dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dan keuntungan ini dapat diakui sebagai tambahan dana infak sedekah dan dicatat menggunakan metode cash basis. Dalam hal pengelolaan dana, organisasi DMC Dompet Duafa telah menerapkan PSAK 109 yang mana hal ini ditunjukkan dengan laporan keuangan yang di dalamnya memuat mengenai laporan pelaksanaan program yang di dalamnya memuat jumlah dana yang disalurkan, tempat penyaluran, dan jumlah penerima manfaat. Yang ketiga yaitu proses penerimaan aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Dalam PSAK 109 ayat 23, aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan dipercayakan untuk dikelola dinilai pada nilai wajar pada saat diterima dan diakui sebagai aset tidak lancar infak sedekah. Sedangkan dalam PSAK 109 ayat 24, amil juga dapat menerima aset non-tunai untuk segera didistribusikan. Aset ini diakui sebagai aset lancar yang dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makanan atau aset dengan umur ekonomis yang panjang seperti ambulans. Semua aset lancar dan tidak lancar yang tercatat dalam laporan keuangan DMC hanyalah aset yang diperoleh dari pembelian organ DMC dengan biaya pada saat aset itu dibeli. Proses yang keempat yaitu penurunan nilai harta infak sedekah. Dalam PSAK 109 ayat 26, penurunan nilai aset infak sedekah tidak lancar diakui apabila pengurangan dana infak sedekah terjadi bukan karena kelalaian amil dan kerugian serta pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Pencatatan laporan keuangan DMC telah sesuai dengan PSAK 109.
Semua aset lancar dan tidak lancar dicatat dalam laporan keuangan DMC serta laporan telah dihitung penyusutan bulanan sesuai dengan nilai ekonomis dari jenis aset. Sementara itu, perhitungan nilai penyusutan harta titipan baik oleh kantor pusat maupun LPM organ direkam oleh DMC Dompet Duafa. Proses yang kelima yaitu penyaluran dana infak sedekah. Dalam PSAK 109 ayat 29 menyatakan bahwa penyaluran dana infak sedekah diakui sebagai pengurang dana infak sedekah sebesar yang disampaikan apabila dalam bentuk tunai dan sebesar jumlah aset yang diserahkan apabila dalam bentuk aset non-tunai. Dalam PSAK 109 ayat 31, penyaluran infak sedekah sampai akhir penerima dalam skema dana bergulir dan dicatat sebagai infak sedekah bergulir piutang dan tidak mengurangi dana infak sedekah. Jenis program yang dilakukan oleh organ DMC Dompet Duafa antara lain tanggap dan penyelamatan termasuk pusat panggilan, penanggap pertama, program respon bencana, program kerjasama kemitraan, program kesukarelawanan, program pemulihan pasca bencana, dan program pengurangan resiko bencana. Pokok bahasan yang terakhir yaitu terkait penyajian laporan keuangan lembaga amil zakat. Penyajian laporan keuangan lembaga amil zakat terdiri dari 6 komponen penyajian laporan keuangan, diantaranya yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan perubahan dana, yang ketiga surat pernyataan kelola aset, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan telah disiapkan oleh organ DMC dan dilaporkan ke Divisi Keuangan Pusat secara berkala atau bulanan sesuai dengan PSAK 109 di mana akun dikelompokkan menurut aset, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban, dan ekuitas serta saldo dana. Catatan di laporan posisi keuangan tahun 2020 masih terdapat kas yang tinggi, uang muka kegiatan, dan utang pinjaman pegawai di tingkat pimpinan. Laporan perubahan dana telah dibuat oleh organ DMC dan dilaporkan ke bagian keuangan pusat secara rutin sesuai dengan format PSAK 109 di mana terdapat pengelompokan berdasarkan jenis sumber zakat, infak sedekah, dan dana sosial kemanusiaan di mana setiap kelompok sumber dana menyajikan masuknya dana masyarakat dan penyalurannya. Yang ketiga yaitu terkait surat pernyataan kelola aset. Pernyataan pengelolaan aset telah disiapkan oleh DMC organ dan dilaporkan ke bagian keuangan pusat secara berkala sesuai dengan format PSAK 109 di mana terdapat pengelompokan berdasarkan aset tetap dalam pengelolaan, dan akumulasi penyusutan di mana setiap kelompok terdiri dari bangunan, kantor inventaris, dan kendaraan. Keempat yaitu terkait laporan arus kas. Laporan arus kas telah disiapkan oleh organ DMC dan dilaporkan ke bagian keuangan pusat secara berkala di mana terdapat pengelompokan transaksi berdasarkan 3 aktivitas yang dinyatakan dalam laporan arus kas berdasarkan PSAK 109. Yang terakhir yaitu terkait catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK telah dibuat oleh DMC organ dan dilaporkan ke bagian keuangan pusat secara berkala sesuai dengan format PSAK 109 di mana terdapat klasifikasi kas dan setara kas, piutang, biaya dibayar di muka, barang berharga, dana bergulir dan investasi, kewajiban, penerimaan publik, serta penyaluran program kebencanaan. Nah, itu tadi review jurnal internasional dengan tema analisis laporan keuangan syariah non-bank yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.